Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li Fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah sampai kepada pembahasan bab yang ke-9, yaitu berkenaan dengan babut tafakkuri fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsirin nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Bab memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fananya dunia, kesulitan-kesulitan di akhirat, kemudian pendalian pendidikan jiwa serta membimbingnya untuk selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Berkata Syekh rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan at-tafakkur, yang dimaksud dengan tafakkur adalah wa huwa annal insan yu'malu fikruhu fil ajri fil amri hatta yasila fihi ila natijatin. Tafakkur adalah berkonsentrasi, memikirkan untuk berfikir dan merenungkan sesuatu masalah sehingga menghasilkan kesimpulan atau hikmah darinya. Maka ini dikatakan sebagai tafakkur, yaitu seorang yang dia berkonsentrasi untuk berfikir serta merenungkan sesuatu masalah sehingga menghasilkan kesimpulan atau hikmah dari tafakkur tersebut. Karena tafakkur sendiri adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang diharuskan oleh Allah kepada hambanya, sebagaimana Allah Ta'ala telah menjelaskan di dalam firman-Nya. Dan tafakkur itu sendiri adalah apa? Sesuatu yang khusus terdapat dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam firman-Nya. Al-Quran surat Saba ayat 36, ayat 46 ya. Allah Ta'ala berfirman, qul innama a'idzukum biwahidah. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu satu hal, an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru, agar senantiasa engkau beribadah, beramal, mentauhidkan Allah, yaitu beramal dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Masna, ketika engkau dalam keadaan berdua, wa furada, atau dalam keadaan engkau sendiri. Tsumma tatafakkaru, kemudian engkau berfikir. Ini di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita apa? Mengingat apa yang Allah perintahkan kepada kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana Syekh mengatakan, ma'idzukum illa biwahidah, tidaklah aku memperingatkan kalian, tidaklah aku mengingatkan kalian dengan satu perkara, dengan satu peringatan. Ai ma uqaddima lakum mau'izatan illa wahidatan, tidaklah aku apa? Mengingatkan atas kalian peringatan atau nasihat kecuali satu saja, kata Allah, idza qumtum biha adraktum al-matluba wa najautum minal marhub. Maka jika kalian berdiri untuk melakukan sesuatu yang diinginkan atau sesuatu yang menakutkan, mendapatkan apa yang kalian harapkan dan sesuatu yang menakutkan bagi kalian, maka hendaklah kalian apa? Antaqumu lillahi, kalian beribadah, kalian menegakkan
menghadapkan diri kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi jangan kalian apa? Palingkan diri kalian kepada selain Allah. Kalau kalian mendapatkan sesuatu yang sekiranya sesuatu yang kalian harapkan dari keinginan kalian yang ada di dunia ini, atau sesuatu yang menakutkan bagi kalian, ancaman, kemudian kesedihan, kemalangan, kemudian musibah, maka hendaklah kalian apa? Hadapkan diri kalian kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain Allah. Ini peringatan bagi Allah, peringatan dari Allah untuk hambanya. Karena banyak di antara kita apa? Ketika mereka ditimpa musibah atau mereka diberikan kenikmatan, kesenangan, mereka lupa. Mereka menghadapkan diri mereka kepada siapa? Kepada selain Allah, kepada makhluk. Mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka melupakan apa yang Allah berikan berupa nikmat, ataupun mereka melupakan apa yang Allah ancam atas mereka. Sudah dikasih musibah, sudah dikasih bala bencana, malah mereka mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah. Mintanya kepada dukun, kemudian orang pintar, kemudian sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian hadapkan diri kalian kepada Allah semata. Apakah kalian sedang dalam keadaan bersama atau dalam keadaan kalian sendiri? Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah kalian. Tafakkur, renungkanlah oleh kalian apa yang Allah perintahkan atas kalian. Antaqumu lillah, maka hendaklah kalian apa? Menghadapkan diri kalian kepada Allah dengan ikhlas. Itu maksudnya. Antaqumu lillahi, hendaklah kalian menghadapkan diri kalian kepada Allah dengan apa? Dengan mengikhlaskan diri kalian hanya beribadah kepada Allah. Fataqumuna bi ta'atillahi 'ala al-wajhi alladhi amartum bihi mukhlishina lahu. Kalian hadapkan diri kalian kepada Allah dengan apa yang diperintahkan Allah atas kalian, dengan mengikhlaskan diri kalian kepada Allah. Tsumma ba'da dzalika tatafakkaru, kemudian setelah itu Allah perintahkan kalian untuk apa? Untuk berfikir. Fa idza fa'altum dzalika tasyikh, maka apabila kalian melakukan hal tersebut, fa hadhihi mau'izatun wa ayyu mau'izatin, maka ini adalah nasihat yang begitu berharga bagi kalian. Syekh melanjutkan, fahadhil ayah, maka ayat yang mulia ini isyaratun ila annahu yanbaghi lil insan idza qama lillahi bi'amalin an yatafakkara. Ayat yang mulia ini merupakan isyarat kepada seseorang yang apabila hendak menghadapkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan soleh, maka dia diharuskan untuk berfikir, dia diharuskan untuk merenungkan, bertafakur, bermuhasabah dirinya. Madza fa'ala fi hadzal amal, apa yang telah dilakukan olehnya terhadap amalan tersebut. Hal qama bihi 'alal wajhil matlub, apakah dia melakukan amalan tersebut itu sesuatu yang diperintahkan atau tidak? Ini kan pertanyaan bagi kita. Jadi banyak di antara kita apa? Yang mereka melakukan amalan-amalan perbuatan itu yang tidak diperintahkan oleh syariat, tapi dia tetap mengerjakannya. Maka orang tersebut dikategorikan sebagai apa? Orang-orang yang tidak berfikir, orang-orang yang tidak merenungkan, mengerjakan amalan yang Allah dan Rasulnya tidak perintahkan. Banyak sekali contohnya melakukan amalan-amalan apa? Yang dianggap baik oleh mereka. Mereka menganggapnya itu baik. Ya, contohnya apa? Banyak sekali, ya. Melakukan perbuatan amalan yang tidak didasari dalam syariat yang mulia ini, tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini ada sunnahnya apa enggak? Itu maksudnya. Ini ada contohnya apa enggak? Ini ada perintahnya atau tidak? Kalau ada perintahnya kita kerjakan. Kalau tidak ada perintahnya jangan kita kerjakan.
walaupun hal tersebut keluar dari perkataan para imam misalkan. Walaupun hal tersebut keluar dari perkataan para syekh atau guru kita, tapi tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu pula para sahabat tidak mengerjakannya, maka jangan kita kerjakan. Karena kita beramal itu sesuai dengan apa? Apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Allah sendiri mengatakan apa? Antaqumu lillah. Maka hendaklah kalian melakukan sesuatu itu berdasarkan apa yang Allah perintahkan, dengan mengikhlaskan diri kalian dalam beramal. Wa hal qassara, atau apakah amalan-amalan yang kita lakukan ini apa? Amalan yang tidak ada manfaatnya atau berkurang dari amalan yang kita kerjakan. Wa hal zada, atau bertambah. Wa madza hasala lahu min hadzal amal, dan apa yang didapat dari amalan tersebut, min taharatil qalb, dari sucinya hati kita, wa zakain nafsi, atau dari bersihnya jiwa kita, ataupun yang lainnya. Maka ini dikatakan sebagai tafakkur. La yakun kalladzi yuaddi a'malahu salihah, maka tidak seperti seorang yang dia melakukan amalan-amalan salihah, ka'annaha adat yaf'aluha kulla yaumin, seperti yang dia melakukan sesuatu itu kebiasaan yang dilakukan setiap harinya. Bal tufakkir madza hasala laka min hadhihi al-ibadah, akan tapi berfikirlah engkau apa yang kau dapat dari ibadah tersebut. Jadi kita beribadah itu jangan seperti apa? Seseorang yang dia beribadah rutinitas saja, keseharian kita sholat 5 waktu, tujuan kita untuk apa? Udah ibadah aja, menggugurkan kewajiban saja, ya, menggugurkan sesuatu yang diwajibkan bagi kita saja, atau kita mengerjakan sesuatu itu untuk apa? Ya supaya nggak dosa aja. Jadi itu rutinitas sehari-hari kita. Itu tidak menambah keimanan kita. Ya, jadi kita tidak berpikir kita sholat 5 waktu itu apa tujuan kita itu? Tujuan kita itu apa intinya? Wa madza asarta ala qalbika wa ala istiqamatika, dan apa yang membekas pada dirimu, pada hatimu, dan pada istiqomah di dalam agamamu. Ini kita nggak berpikir selama ini. Kita sehari kemarin atau sebulan kemarin kita sholat 5 waktu, kita sholat berjamaah, kita puasa sunnah, kita mengerjakan amalan-amalan soleh, zakat, sedekah, kemudian menuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim. Itu tujuan kita itu apa selama ini? Antum paham nggak? Apa hanya ikut-ikutan saja, atau rutinitas harian kita saja? Mumpung lagi kosong nih, kalau hari Ahad pada subuh kan nggak ada kegiatan, tidak ada apa, tidak ada acara. Udahlah ikut aja lah, daripada ntar dibilang males atau ntar dibilang apa. Ini menambah atau malah mengurangi amal ibadah kita kalau kita ikut. Ini kan selama ini kita tidak berpikir, tidak kita merenungkan, bertafakur amal ibadah kita ini yang kita kerjakan untuk apa tujuannya. Salat kita itu yang paling penting. Taib. Linadrib hadza masalan, kata Syekh, maka kita contohkan misalnya bis shalah, seperti salat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan mohon perlindunganlah kalian dengan apa? Dengan sabar dan salat. Kemudian Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah olehmu salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Fal nufakir, maka berfikirlah kita. Hal nahnu, apakah kami idza shallaina zidna taqatan wa quwwatan wa nasatan fil a'mali shalihah? Apabila kita sholat selama ini, apakah menambah, kata Syekh, kekuatan kita, semangat kita di dalam beramal soleh, hatta takuna shalah mu'inatan lana,
sampai sholat menjaga bagi kita. Ini kalau kita berpikir. Kalau kita katakan, atau kalau kita pikirkan selama ini kita sholat ini bukan suatu kewajiban saja, tapi kita katakan dalam hati kita apa? Sholat untuk saat ini saya jadikan sebagai apa? Kebutuhan ruhani saya. Jadi seakan-akan apa? Kita berbicara, bermunajat dengan siapa di sini? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kebutuhan bagi kita. Sarapan bagi kita, benar enggak? Seseorang kalau misalkan tidak makan dalam sehari kira-kira bagaimana? Dia akan lemas, ya, bahkan dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau kita jadikan sholat kita ini sehari 5 waktu ini seperti kita apa? Sarapan yang kita butuhkan, sarapan rohani kita. Itu akan menambah kekuatan kita, menambah semangat kita dalam beramal ibadah, dan akan menjadikan apa? Menjadikan benteng menjaga kita dari apa? Fahsya'i wal munkar. Perbuatan keji dan mungkar itu karena sebab sholat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya jamaah. Jadi itu maksudnya. Akan tapi apa kata Syekh Al-Waqi'? Secara wakinya apa? Kebanyakan dari kita apa? Anna hadza la yakuna illa nadira. Tidak terjadi seperti yang kita katakan tadi. Sedikit sekali orang yang seperti itu. Bi'tibaril insan nafsihi wa nadiran bi'tibari afradin nasi. Dan bisa dilihat dari sebagian banyak dari manusia dan segelintir dari manusia itu. Fanzur madza hadatsa laka minas shalah. Maka lihatlah apa yang terjadi padamu dari salatnya. Hal sarat mu'inatan laka ala ta'atillah wa 'ala al-masa'ib atau 'ala ghairi dzalik. Apakah salat menjadikan dirimu menjaga di atas ketaatan kepada Allah, di atas musibah yang Allah timpakan atau yang lainnya, atau bahkan sebaliknya, salat malah menjadikan kau apa? Bermaksiat kepada Allah, tidak takut dengan ancaman Allah. Banyak gak kira-kira orang yang salat tapi apa? Ya, salat juga dia 5 waktu berjamaah, kajian dia ikut kajian ustadz, tapi apa? Dia nggak takut bermaksiat, berbuat dosa, ya kan? Korupsi, zina, apalagi menzolimi hak orang, merampas hak orang. Terus sholatnya apa tujuannya itu? Bukankah Allah mengatakan sendiri, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah, kata Allah, dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang harus kita renungkan jamaah. Al-fahsya'i dijelaskan oleh para ulama, yaitu perbuatan yang dosa besar di sini. Ya, fahis. Ya, ini perbuatan dosa besar yang bisa menyebabkan seorang itu terjatuh kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya sekali ini. Seperti apa contohnya? Memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian berzina, minum khamar, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kama yuzkar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah disebutkan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau mengatakan, annahu kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salati. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diliputi suatu perkara yang penting, ketika beliau dihadapkan dengan perkara yang penting, beliau bersegera untuk menunaikan salat. Ini Rasul kalau dihadapkan dengan sesuatu yang sangat genting, urgen, penting bagi beliau, langsung beliau menegakkan salat. Beliau menghadapkan diri beliau kepada siapa? Kepada Allah, bermunajat, minta sama Allah, bukan kepada makhluk. Ini kita beda. Ya,
kita ditimpa musibah sedikit, ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan atas kita, kemana kita larinya? Kemana kita, jujur? Nah, manusia, benar nggak? Kemudian yang kedua kepada siapa? Manusia lagi. Yang ketiga kepada siapa? Manusia. Yang keempat kepada siapa? Uang. Kalau udah mentok pada siapa? Baru kepada Allah. Jadi Allahnya ini terakhir. Allah ini dijadikan nomor terakhir, urutan terakhir bagi kita. Tapi kita sudah ngaji tauhid juga kan? Sudah ngaji akidah juga. Tapi banyak di antara kita yang apa? Yang kita lalai, tidak berpikir dari apa yang kita kerjakan selama ini. Barakallahu fikum. Idza ahammahu wa aghammahu fazi'a ila shalah. Rasul jika melakukan atau jika mendapatkan sesuatu yang penting, yang begitu perkara yang mendesak atau merisaukan beliau, maka beliau bersegera untuk menunaikan salat. Wa kadzalika qala Allah Ta'ala, sebagaimana begitu pula Allah Ta'ala berfirman, wa aqimis shalah, dan tegakkanlah oleh kalian salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fanzur fi salatika, kata Syekh, maka lihatlah di dalam salat engkau. Hal anta idza shallaita wajadta fi nafsika karahatan lil fahishah wal munkar wal ma'asi au anna salata la tufiduka fi hadha. Lihat pada salatmu, kata Syekh, apakah ketika engkau sholat, engkau mendapatkan rasa tidak senang atau kebencian di dalam hatimu untuk mengerjakan perbuatan keji dan mungkar dan kemaksiatan, atau bahkan sebaliknya, atau malah sholatmu tidak bermanfaat sama sekali. Nah, ini yang harus kita pahami. Dia sholat dia berjamaah dengan kaum muslimin, pulang dari sholat apa yang dilakukan olehnya? Baru pulang dari sholat dia, apa yang dilakukan olehnya? Dinyalakan televisi, dilihat perempuan yang bukan mahramnya, yang telanjang, berpakaian tapi telanjang, joget-joget. Ini bagaimana sholatnya ini? Tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada asarnya sama sekali. Dia sholat, pulang dari sholat apa yang dikerjakan olehnya? Didengarkan musik, dengarkan sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manfaatnya apa dari sholatnya dia? Makanya dia sholat hanya untuk apa? Sebatas menggugurkan kewajiban yang dilakukan olehnya. Makanya jangan heran antum, ada orang yang sholat, yang dia rajin ngaji, tapi apa? Suka bermaksiat, korupsi, kemudian berzina, kemudian mabuk-mabukan, kemudian apa? Menzolimi orang, merampas hak orang lain, menipu ini. Sholat ketika dagang apa? Nipu dia. Paham nggak? Tidak amanah, berkhianat. Banyak kan di antara kita ini? Banyak nggak kira-kira? Banyak banget. Banyak banget. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Tujuan sholatnya kita apa selama ini? Sudah bertahun-tahun umur kita. Berapa umur kita sekarang ini? 40, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun yang dekat dengan kematian. Apa tujuan kita sholat? Bahkan banyak diantara kita apa? Ketika dia sholat, tidak tumakninah dia sholatnya. Antum paham nggak? Kan tadi sudah dibilang hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Sholatnya buru-buru dia. Kalau dia nggak sholat, dia dosa. Antum paham kan? Kalau dia tidak sholat, dia berdosa. Maka dia gugurkan sholatnya dengan apa? Udah asal-asalan aja. Yang penting kan aneh udah sholat. Sebodoh amat, bener nggak? Tumakninahnya seperti apa? Wudunya juga nggak jelas bagaimana. Ini yang nggak difikirkan oleh kita selama ini. Kemudian sholatnya diterima tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 40 tahun ada orang yang sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak tumakninah dia. Tidak tumakninah dalam sholat. Cepat sekali sholatnya, ngebut. Dan inilah yang telah dijelaskan oleh Syekh. Sholatnya tidak membekas dan tidak membentengi dirinya dari apa? Perbuatan keji dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Wa idza arafta hadhil umur arafta nataij al-a'mal as-salihah, nataij al-a'mal as-salihah wa kunta
mutta'idhan bima wa'adhaka bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika engkau mengetahui perkara-perkara tersebut, maka engkau akan mengetahui apa? Hasil dari amal-amal ibadah yang engkau lakukan, dan engkau akan menerima nasihat apa yang telah dinasihatkan Rasul terhadap dirimu. Yang tadi Rasul menasihatkan kita apa? Maka hendaklah apa? Melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma tatafakkaru", maka hendaklah kalian berfikir terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Wa misalu akhar, dan misal yang lain adalah apa? Fi zakat, yaitu pada zakat. Zakat mal, kata Syekh. Antum tahu nggak, banyak nggak orang yang menunaikan zakat mal itu? Tujuan dia apa? Antum paham nggak? Dia punya sesuatu manfaat bagi dirinya, perusahaan atau rumah yang disewa atau mobil yang disewakan ataupun apapun yang lainnya, sawah, tanah dan sebagainya, harta yang mengendap di tabungan dia yang sudah wajib zakat. Apa kata Syekh? Dia menunaikan zakat mal itu, yasrafuhu al-insan fil jihatil lati amarallahu biha, dan dia menunaikan apa yang Allah perintahkan baginya untuk menunaikan zakat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian harta mereka, yaitu untuk apa? Sedekah, membersihkan mereka dan mensucikan harta mereka. Wa qad addaita zakah, dan engkau telah menunaikan zakat, kata Syekh. Fanzur, maka lihatlah olehmu, hal toharta hadhihi zakah minal akhlaqi ar-radhilah wal dhunub, apakah dengan engkau menunaikan zakat mal mensucikan akhlakmu yang buruk dan mensucikan dirimu dari perbuatan dosa. Wa hal zakata maluka wa hal zakata nafsuk, apakah engkau telah mensucikan hartamu atau mensucikan dirimu? Ini pertanyaan bagi kita. Jadi selama ini kita tunaikan zakat mal ini untuk apa? Mensucikan diri kita, harta kita dari perbuatan dosa dan maksiat, dari akhlak yang buruk, atau bahkan sebaliknya. Wa katsirum minan nas, kata Syekh, dan banyak dari manusia yu'addi zakata ka'annaha gurmun yu'addihi, dia menunaikan zakat, dia bayar zakat mal seperti dia berhutang kepada Allah. Betul, paham nggak? Dia kayak hutang aja sama Allah. Jadi dia takut, dia kalau nggak bayar zakat, sudah setahun, sudah batas nisabnya, haulnya sudah terpenuhi, nisabnya sudah terpenuhi, sudah 1 tahun, wah, sudah batas zakat nih, udah tunaikan dia. Jadi nggak ada faedahnya dia membayar zakat ini. Jadi seakan-akan apa? Hanya sebatas menggugurkan yang diwajibkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Wah, saya ada hutang nih sama Allah. Ini kalau saya nggak tunaikan, saya berdosa. Kalau saya tidak tunaikan, saya nanti diancam oleh Allah dan sebagainya. Jadi dia mengeluarkan zakat itu tujuannya bukan untuk apa? Mensucikan dirinya, membersihkan dosa, kemudian membersihkan akhlak yang buruk pada dirinya, atau sebaliknya. Ini diantara kita banyak sekali, ikhwan, jamaah, banyak sekali, ya. Jadi mereka tidak berpikir atas perbuatan amal ibadah yang dikerjakan oleh mereka. Wa ala hadza, kata Syekh, baqiyatul a'mali qum lillah, oleh karena ini dari sisa-sisa amal ibadah yang dikerjakan oleh kita, kerjakanlah karena Allah. Tsumma tatafakkaru madza hasal, kemudian berfikir kita apa yang kita dapat dari amal ibadah yang kita kerjakan. Antum paham nggak? Biar membekas dalam diri kita. Kita sholat 5 waktu, apa tujuan kita? Tujuan kita itu mendapatkan rahmat Allah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar sholat itu menjaga diri kita dari apa? Perbuatan keji dan kemungkaran. Itu yang harus kita pikirkan selama ini. Kita menunaikan zakat mal, apa tujuannya? Untuk mensucikan hati kita, mensucikan diri kita, membersihkan akhlak-akhlak kita yang kotor,
adab-adab kita yang kotor terhadap manusia. Kemudian apa? Mensucikan harta kita. Itu tujuan kita dalam berzakat mal ataupun amal-amalan yang lain. Kita sedekah, apa tujuan kita? Kan ada orang yang sedekah tujuannya apa? Minta didoain, bener gak? Dia tujuan sedekah itu minta didoain supaya kesembuh, bener gak? Itu kan tujuan dia. Kira-kira itu mulia gak? Hah? Tujuan dia udah bukan karena Allah awalnya. Nah, itu membahayakan. Membahayakan apa? Keikhlasan dia. Jadi kalau dia bersedekah, nanti tolong ya doain saya, anak saya lagi sakit. Ini membahayakan sekali nih. Baik, barakallahu fikum. Walaupun dijelaskan dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasul yang mulia bersabda, "Dawadu mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Dengan sedekah. Tapi tujuan kita ini harus jelas, karena siapa? Karena Allah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dalam beribadah kita harus apa? Ikhlaskan diri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barakallahu fikum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang apa? Yang berakal. Ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Jadi Allah itu menciptakan langit bumi itu apa tujuannya? Ada gak tujuannya? Ada. Gak mungkin Allah ciptakan itu sia-sia. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, berganti, silih berganti. Itu tujuannya ada. Benar gak? Allah jadikan siang itu bagi manusia untuk apa? Untuk bekerja, untuk mencari rizki, untuk memenuhi kebutuhannya. Allah ciptakan malam itu apa tujuannya? Untuk istirahat. Untuk apa? Rehat, kemudian santai dan sebagainya. Ini jangan terbalik. Siang jadi malam, malam jadi siang. Ini nggak berpikir dia. Mau gimana lagi, Ustaz? Ntar anak dipecat lagi. Itu maksudnya apa? Maksudnya kita disuruh apa? Berpikir di sini. Ya, disuruh berpikir. Kita gunakan akal kita. Gunakan akal sehat kita. Taib, barakallahu fikum. Ulil albab, kata Syekh, ay ashabul albab, itu orang-orang yang memiliki apa? Akal, kecerdasan, atau orang-orang yang menggunakan akalnya. Taib, barakallahu fikum. Amal insan bila aqlin fa innahu usurun. Seseorang, kata Syekh, kalau tidak memiliki akal, yaitu seperti apa? Kulit tanpa daging. Ya, ini nggak ada apa jadinya, nggak ada isinya, kosong dia. Kalau di orang tuh kalau misalkan malas mikir ya, ente sholat untuk apa? Apa nih sholat aja, yang penting kan ane muslim. Dia nggak berpikir dia, ini akal ini kalau dijual mahal nggak kira-kira? Masih kosong ya, nggak digunain sama dia. Banyak nggak kira-kira seperti itu? Lakinna murad bil akal, tapi maksud dari akal itu apa? Halil murad bihi az-zaka, yang dimaksud akal itu apakah kecerdasan? Itu kan kita harus berpikir di sini. Apakah yang diinginkan oleh Allah itu orang yang cerdas atau orang yang berakal? Maka jawabannya apa? La, tidak. Az-zaka'u syai'un wal aqlu syai'un akhar. Kecerdasan itu sesuatu yang lain dan akal itu sesuatu yang lain. Jadi berbeda. Cerdas dengan berakal berbeda sekali, jauh sekali berbedanya. Rubba zakiyin nabighin fi zakaihi lakinna majnunun fi tasarrufatihi. Contohnya apa? Seseorang yang cerdas dia, jenius dia dalam sesuatu, tapi dia majnun, gila dia, bodoh, bahlul dalam tingkah lakunya. Ada nggak orang seperti itu?
Ada orang seperti itu. Orang cerdas dia. Wah, Masya Allah. Kalau ditanya tentang masalah bisnis, perekonomian, dagang, jual beli, wah mantap sekali dia. Pokoknya dia nomor 1. Udah kuliah dong. Di Australia, kuliah MBA. Di luar negeri dia kuliahnya. Ditanya ini itu, lancar dia jawabnya. Tapi apa? Bahlul dia tingkah lakunya. Tidak beradab, tidak beretika dia. Sama orang yang lebih tua, gak ada adabnya, gak ada sopan santunnya. Sama orang yang lebih muda, tidak ada kasih sayangnya. Sama Allah, tidak beradab dia. Jarang sholat. Kemudian bahkan gak pernah sholat dia tinggalkan sholatnya. Yang tadinya ketika dia miskin, dia ingat sama Allah. Ketika dikasih kaya sedikit apa? Dia tinggalkan Allah. Ini apakah orang yang berakal? Tidak, ini bukan orang yang berakal, kata Syekh. Fal akal, kata Syekh, adapun orang yang berakal, wa huwa ma ya'qulu sahibuhu an su'i tasarrufatihi, dan dia menggunakan akalnya dari sesuatu yang buruk yang menimpa dirinya. Ini orang yang berakal. Dia berpikir untuk tidak terjatuh pada perbuatan yang buruk pada dirinya. Wa illam yakun zakiyan, walaupun dia tidak cerdas, walaupun dia tidak menjadi orang yang cerdas, tapi dia berakal. Dia gunakan akalnya itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka itu adalah orang-orang yang berakal. Taib. Fa idza manallahu 'alal insan bizakai wal aql tammat 'alaihi ni'mah. Maka jika Allah berikan dia kecerdasan dan akal, maka sempurnalah kenikmatan yang Allah berikan padanya. Ada nggak seperti itu? Ada. Orang yang cerdas, kemudian orang yang berakal, maka itu adalah nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, berakal dan cerdas. Makanya tidak setiap orang yang cerdas itu berakal. Ya, tidak setiap orang yang cerdas itu berakal. Wa jami'ul kufar, kata Syekh, banyak orang-orang kafir, wa in kanu azkiya, mereka itu cerdas. Fa innahum laisu uqala, dan mereka tidak berakal. Seperti Allah Ta'ala berfirman, inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmu alladzina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak yang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah adalah orang-orang yang tuli, orang yang bisu, yang mereka tidak berakal. Ini orang yang paling buruk di sisi Allah. Yang mereka ada di muka bumi ini, orang yang bisu, orang yang tuli dari apa? Dari kebenaran. Mereka tidak berakal. Sudah dijelaskan di dalam firman-Nya, dijelaskan dalam sabda Rasul-Nya, dijelaskan melalui penjelasan para ulama, masih saja dikerjakan olehnya. Masih saja mengamalkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak berakal, walaupun mereka orang-orang yang cerdas. Barakallahu fiikum.